yang hadis riwayat Bukhari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita atas anugerahnya Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ini termasuk rukun iman yang utama, sering disebut dalam Al-Quran dan bahkan sering digandingkan dengan al-imanu billah, ya toh? Apa itu? Al-iman bil yaumil akhir, ya kan? Itu termasuk sering diganding dengan iman kepada Allah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu menerangkan ya semua kita harus menguasai ilmu, menguasai materi, sehingga iman kita kepada hari akhir iman yang kuat. Supaya kita apa? Supaya kita sekalipun dunia di hadapan kita mendengarnya, kita melihatnya, kita merasakannya, kita tetap yakini lebih pasti hari akhir. Ya, lebih pasti hari akhir. Hari akhir kamu beramal soleh, beriman pasti dimuliakan. Ya toh? Dunia ada yang nggak suka. Dunia ada yang nggak suka, kan gitu. Kalau dia akhir, orang nggak suka udah nggak bisa. Semua sudah tidak ada lagi orang berusaha, yang ada yang menerima amal usaha, ya kan gitu. Oleh karenanya kita nggak sia-sia untuk beramal demi hari akhir. Cuman masalahnya kita imannya kuat enggak, nah, gitu. Kalau nggak kuat kan ya kurang beramal juga. Ya dah, kamu mana apa? Kamu mana apa? Kamu ada enggak? Hah? Buktinya apa? Hah? Ada kotanya. Ya kan, kamu kapan percaya? Ya tahu kamu ada. Yang itu. Orang kalau nggak percaya kan nggak mungkin ke sana. Ya kan itu. Kalau nggak percaya kan nggak mungkin ke sana kan gitu. Atau percaya pun kalau orang yakin sana baik kan juga kesana kurang tepat kan begitu. Nah itu kita misalnya yang diantar gitu. Itu kita pentingnya iman pada hari akhir, pasti adanya dan tahu kebaikannya, sehingga kita nanti akan termotivasi beramal demi mencari bekal hari akhir kan gitu. Kita bisa orang yang tidak menyesal, sebagaimana orang menyesal ya laitani qaddamtu di hayati. Itu orang menyesal itu kan, itu orang menyesal sampai di sana baru dia menyesal. Duh, alangkah baiknya saya dulu dalam hidup mengedepankan bekal hidup hari
akhir ini kan gitu. Ternyata betul-betul sangat ditentukan oleh iman dan amal waktu di dunia, ya kan gitu. Ya, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Kita akan membahas beberapa arahan, beberapa jawaban kepada mereka-mereka yang mengatakan hari akhir adalah azab kubur adalah tidak mungkin. Apa kata mereka? Tidak mungkin ada azab kubur. Karena apa? Dalil mereka. Nah, mereka ngomong begitu dalil, tapi dalilnya nggak mapan ya gitu. Apa dalilnya katanya? Menyelisih kenyataan. Apa kenyataan yang mereka maksudkan? Seandainya mayit digali, dibongkar dalam kuburnya, dijumpai sebagaimana adanya, kuburannya tidak bertambah luas, juga nggak bertambah sempit. Itu fakta, betul enggak? Betul, tapi salah. Ya kan gitu. Betul tapi salah itu yang bikin tegangannya laris kan gitu. Ya kan? Betul tapi salah. Itu tuh yang usah dibantah ya kan gitu. Tapi memang bener sih kuburannya tetap apa adanya kan gitu. Apa adanya. Ya semua sama saja di situ ya, semuanya dimakan tanah ya dong. Semua dimakan tanah kan gitu. Semua dimakan tanah kan gitu. Ya jadi masalah itu yang dibongkar bukan alam kubur, karena alam kubur tidak nampak oleh mata di dunia, alam juga alam akhirat kan gitu. Kan itu masalahnya. Dulu dibahas kemarin apa? Waktu membahas nikmat kubur, siksa kubur itu apa kemarin? Dimulai sejak orang itu sakaratul maut. Ya kemarin kan dibahas itu sudah dimulai sejak sakaratul maut. Itu yang merasakan hanya yang sekarat kan gitu, yang sekarat ya kan demikian. Ya, apalagi saya di alam di kuburan kan gitu. Ya. Maka kita ingatkan ya untuk membahas ini secara syar'i supaya dibaca dalil-dalil yang kemarin ya toh. Terus sekarang untuk ditambahkan dalil yang berikutnya dalam Sahih Bukhari ya. Ya, yuk. Saya baca ini.
hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, "Waqad Nabi telah keluar, Nabi telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar min ba'di dari kota Ikoni dan Fasamita maka artinya mendengar suara insan itu insan dari adab yang diadab dari kuburnya pada kala hadisa beragam dengan menyebut ya hadis ya hadis di dalamnya karena ada rumah salah satu dari keduanya tidak menjadi yastatiru menutupi dari hobi dari air sini ya Pak? Iya, tidak bersuci dari air kencingnya. dan di dalam riwayat lain min qaulihi dari tidak bersucinya bahkanlah akhara dan yang lainnya yang mesti berjalan Nami mati adu domba dengan adu domba dan di riwayat yang lain riwayat Muslim layas tanzilu minal bauli tidak bersuci dari air kencing ya. Ini bagi yang percaya dengan apa? Quran dan hadis, ya kan? Ini bagi yang percaya dengan hadis, ya udah itu dalilnya itu, ya kan gitu, dalilnya itu. Yang kemarin tambah ini kan gitu, bagi yang percaya. Nah, kalau yang percaya sudah selesai gini aja, nggak usah panjang-panjang, cukup sampai dalil syar'i wis ganti materi yang air kan gitu, itu udah selesai, nggak perlu dialog, ya kan gitu, nggak perlu nanti adu argumen ya tau. Nah, itu cukup dengan itu ayat, ini hadis kan gitu.
Kayak misalnya Sahih Bukhari menerangkan begini, selesai gitu. Jadi diceritakan di sini dalam sebuah hadis dari sahabat siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bahwasanya beliau berkata ini enaknya sahabat dulu, mereka melihat tindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung gitu. Nah, saya cerita gitu kan, cerita apa dan yang mereka lihat. Kata Ibnu Umar, kharajan nabiyyu, ini jumlah apa namanya? Fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kharajan nabiyyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dari sebagian hitanil Madinah, keluar melewati hiton perkebunan di kota Madinah. Fa itu apa itu namanya? Fa atau ya mengatopkan yang sesudahnya kemana? Ke kharaja. Jadi kharaja fa sami'a. Sami'a mana marfu'nya? Mana marfu'nya sami'a? Ahmad. Mana marfu'nya sami'a? Marfu'nya sami'a. Marfu'nya sami'a yang dhamir mustatir. Takdiruhu huwa berupa fa'il. Marfu. Ini loh, kita harus punya kepastian hukum. Tidak ada dalam bahasa Arab satu jumlah tanpa marfu. Tanpa apa? Tanpa marfu, tanpa isim yang dirofa, nggak mungkin gitu. Pasti ada marfu'nya. Kalau jumlah ismiyah, marfu'nya apa? Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, fa'il atau naibul fa'il. Nggak mungkin enggak. Di mana ada jumlah pasti ada marfu, kan gitu. Makanya marfu harus selalu kamu temukan. Jadi jumlah isim marfu berapa? Minimal sama dengan jumlahnya jumlah. Ya enggak? Ya kan itu. Setiap jumlah pasti ada isim marfu. Nah gitu. Bahkan satu jumlah bisa dua. Misalkan jumlah ismiyah dan beberapa semuanya marfu. Kan itu ya kan? Nah kan itu. Dan kalau fi'liyah ada fa'ilnya, ada naibul fa'ilnya, pasti ada marfu'nya. Setiap jumlah itu minimal ada satu marfu, bahkan bisa dua kan gitu. Berapapun ada jumlah, pasti sejumlah itu terlebih ada isim marfu. Maka kamu selalu bisa ketemu isim marfu terus, cerdas mencarinya. Jadi agar gampang memilah-milah ini kalimat itu kan gitu. Kayak kharajan nabi, mana marfu'nya? An-nabiyula. Fasami'a mana marfu'nya? Dhamirul mustatir. Fa'il ya dah? Fa'il. Fasami'a itu fa'ilnya situ mustatir, maka saut adalah apa saut? Maf'ul bih. Ya kan? Maka sekarang beliau berikutnya sauta. Ya kan? Itu tadi. Ya. Tanwin enggak sautnya? Sauta tanwin enggak? Kenapa? Mana pembilahnya? Insana ini kok insanin?
Insanina bukan. Insanina apa insana ini? Insanina boleh enggak? Saya mendapat salim. Ini kan jawab mendapat salim kan? Isim mufrad tambahin ya nun kan? Insanina gitu. Nah, Sama musana. Kalau musana kan insana ini. Kalau jamaan insani. Nah, musana apa jamak? Bukan jamak. Kenapa bukan jamak? Ayo belakangnya. Iya. Hah? Sampingnya ya, sampingnya. Gimana? Jadi setelahnya misalnya ini alifnya tindakan sama. Jawabannya ya itu boleh. Fi'il setelahnya musana. Boleh. Ya kan? Boleh. Siapa yang lain? Sama insani. Hah? Alifnya. Lah iya. Apa masalahnya kalau insanina? Insanina tidak ada dalam bahasa Arab. Kenapa enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Enggak apa memenuhi syarat jawab. Kenapa enggak mau saja mak? Bukan nama apa laki-laki. Terus apa bahasa itu? Enggak perlu memang saya tanyakan biar murojaah lagi ayo. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Apa yang tidak terpenuhi? Karena laki-laki. Semuanya tidak terpenuhi. Kan haruslah jamak mudzakkar itu isim alam atau sifat. Isim alam atau sifat. Nah, insan itu bukan isim alam, juga bukan sifat. Itu nggak bisa disebut jamak mudzakkar. Nah, itu kalau yang hafal kaidahnya kemarin gitu. Nah, bejo sampeyan fi'ilnya yu'adzabani tahu ya kan itu. Fi'ilnya musana ya itu bejo pas, pasti tapi sebetulnya yang lebih pas apa? Tidak bisa karena tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Insan itu bukan isim alam juga bukan isim sifat. Syaratnya jamak mudzakkar harus alam atau sifat. Nah itu toh. Nah kan itu. Ya. Di buku ada sebenarnya itu, tinggal kamu ingat aja, jangan dilupakan. Ya. Gue disanding terus ya, buka terus bukunya itu. Walaupun kamu maksudnya tiap angkat tapi tiap hari buka. Biar lancar, ya gitu kan. Biar sedikit masuk tapi maksimal ya. Ya. Jangan sepekan sekali lah persiapan. Jangan sampai di sepekan sekali tidak maksimal kan itu. Maksimalkan sepekan sekali itu. Ini apa? Sauta mudhof, insana ini mudhofun ilaihi, insana ini musana tidak bisa jamak mudzakkar karena bukan alam bukan sifat ya kan. Fasami'a sauta insana ini, lalu beliau mendengar sauta insana ini, suara dua orang. Suara dua orang. Dua orang apa?
Dua orang yang sedang diazab. Dua orang sedang diazab. Berarti bacanya apa? Yu'adzabani. Mabni majhul, ya kan? Sebelum terakhir di fathah. Mana yang sebelum terakhir? Huruf apa sebelum terakhir? Dal. Jangan alif. Belum terakhir jangan alif. Sebelum terakhirnya apa? Dal, ya toh? Dalnya itu yu'adzabani. Yu'adzabani punya marfu' enggak? Sehono. Yu'adzabani punya marfu' enggak? Punya marfu'? Punya. Apa marfu'nya? Takdiruhu dua. Masa dua? Huma, ya kan? Huma lah. Yaitu alif toh. Ya huma itu alif, ya kan? Yu'adzabani. Yu'adzabani fi'il dan fa'il fi mahali. Yu'adzabani jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il fi mahali apa? Fi mahali jarrin. Kenapa? Naat. Menaati insana ini. Menaati insana ini. Menaati insana ini dua orang yang pakai yang semuanya itu kan naat. Kok tahu naat? Iya, karena itu insana ini nakiro, ya kan? Sesuai jumlah, ya kan? Sesuai musananya kan gitu, dan mudzakarnya kan demikian. Nah, itu menunjukkan sifat itu dia naat. Insana ini dua orang yu'adzabani pakai yang disiksa, yang sedang disiksa itu naat namanya seperti itu ya. Enggak, coba. Naat itu kan kalau gitu. Jadi kalau jumlah fi'liyah sebelumnya makrifat, nanti berarti jumlah fi'liyah hal, ya toh. Terus itu yang makrifat adalah si A sahibul hal. Kan itu. Kalau yang sebelumnya nakirah berarti ya. Tuh, di insana ini yu'adzabani, dua orang yang sedang diazab fi kuburihima di kuburannya. Lalu beliau SAW menyebutkan hadis yang beliau panjang-panjangnya hadis. Ringkas intinya apa di sini? Intinya pada siksa kubur. Di dalam hadisnya itu, di dalamnya disebutkan anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul. Mana marfu'nya? Anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli. Di dalam anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli ada berapa isim marfu'? Dalam kalimat anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli ada berapa isim marfu'? Berapa keras? Satu. Mana? Di mana? Hah? Kembali ke ahad. Oh gitu.
Ada lainnya lagi, ada isim marfu selain itu, selain domir mustatir, fa'ilnya yastatiru, takdiru huwa kembali ke ahadahuma. Mana isim marfu yang lain? Apa? La yastatiru. Isim marfu adalah fi'il. Yuk belakangnya. Isim marfu yang lain selain tadi, selain dhamir mustatir pada yastatiru, takdiruhu gua kembali ke akadahuma sebagai apa tadi? Fa'il ya toh? Fa'il toh? Jadi berarti kan marfu atau marfu kan? Ya, selain itu mana yang marfu lagi? Hah? Apa? Isim kana, janganlah isim kana ya dhamir mustatir juga. Dhamir mustatir takdiruhu gua kembali ke yo ahadahuma juga, marfu'nya isim kana itu. Ya. Ya. Kan gitu. Terus dari marfu lagi. Masih satu yang marfu. Selain isim kana, dhamir huwa, itu selain fa'il dari yastatir, dhamir huwa, masih satu lagi apa? Hah? Khobar anna, gitu loh ya kan? Khobar anna. Nah, khobar anna jumlah fi'liyah kana la yastatiru minal bauli. Nah gitu. Nah itu ada 3 marfu, ada 3 jumlah di situ. Latihan cerdas ayo. Latihan cerdas. Yang teliti ya, itu ada 3 isim marfu. Ya, itu. Jadi kamu udah ngerti isim marfu 6 pakai semua di sini. Ya toh? Terangkan ilmunya di situ kan itu. Jadi artinya anak akadahuma sesungguhnya salah satu dari keduanya yang sedang didengar Nabi suara bisik di sadimburannya, salah satu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena dahulu semasa di dunia dia itu adalah la yastatiru minal bauli. La yastatiru minal bauli diterangkan dalam Sahih Muslim. Diterangkan dalam Sahih Muslim, la yastatiru artinya apa? La yastanzihu. Ya, itu fi riwayatin li muslimin la yastatiru sudah sana punya apa? La yastanzihu. Sehingga makna la yastatiru adalah la yastanzihu. Apa artinya? Tidak bersuci. Tidak bersuci dari kencing. Sungguh ngadeg neng pinggir jalan, di tempat manusia berteduh, di bawah pohon, ya. Itu terus setelah kencing tanpa dibersihkan, tanpa bersuci, tidak membawa air untuk bersuci, juga tidak cari batu untuk istijmar bersuci. Wes penting splong lanjut. Aja. Nah itu hati-hati itu. Dia gak paham
ternyata manusia dibikin oleh Allah kencing itu ada hikmahnya, ada maksudnya supaya kita kencing itu berdoa sebelum buang air, ya kan? Berdoa dulu. Allahumma ini, bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hati-hati kok doa dulu mau kencing. Harus buka dakare masuk ke berlindung, mana sing nyawang loh. Oh iya, berlindung dulu kan itu kan, berlindung supaya apa? Dijaga oleh Allah agar mereka itu tidak bisa melihat. Iya itu betul begitu yang itu, akan bisa melihat yang itu, kan bisa melihat. Karena kan ada yang tidak kau lihat, tapi dia melihat kamu. Karena uang mangsamu, ya ada yang nggak kelihatan, dia melihat kamu. Nah itu tutupnya apa? Doa, ya kan? Tutupnya doa, gitu. Tutupnya doa, tutupnya doa. Kita berdoa dulu. Nanti kalau udah rampung, long enggak? Long, alhamdulillah rasa kencing berapa puasa loh. Orang itu susah nggak bisa kencing gitu. Orang kencing sakit ya. Ya, alhamdulillah kan dia. Supaya Allah Taala apa? Menciptakan kita jalan untuk kencing gitu. Coba. Kata operasi sana jalan untuk kencing. Kamu syukuri itu punya jalan untuk kencing itu. Alhamdulillah, syukuri. Cuman yang diminta apa tadi? Doa, nak wis rambung terus suci gitu ya kan, dibersihkan yang itu agar gak najis ya toh, karena kencing itu najis kan gitu, dibersihkan dari najis, bersuci. Kalau gak ada air ya pakai batu ya toh, pakai batu ya, atau pakai ya yang semisalnya toh, ya, itu pakai tisu kan bisa toh. Kalau pakai tisu kan gitu dibersihkan kan ya. Ini yang sebabnya itu dia disiksa di dalam kubur. Kita kencing itu bersihkan. Nah, ini bagi yang percaya ya dengan hadis. Nah, kita percaya kita punya inakan itu udah nabi yang bersabda Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih, maka wajib diterima itu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, kan juga adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu kan wahyu yang diwahyu kepadanya kan. Ya. Wa fi riwayatin apa itu? Min baulihi. Apa artinya situ? Dari kencingnya. Apa artinya? Artinya ya di sini maksudnya minal bauli, maksudnya adalah min baulihi. Maksudnya begitu. Kalau kencing anak air apa-apa, enggak kena ancaman dikubur. Kalau kan semua kencing, anaknya ngompol berarti kayak kena siksa kubur. Nah, itu kencingnya dia, maksudnya gitu loh, min baulihi, maksudnya gitu ya. Itu maksudnya kan. Kayak kena ngompol ya diresi ini ngerasa apa? Rasa kaget. Ojo kaget. Iya. Piye kaget? Hah? Piye kaget? Nek kaget ora gawe masalah nek kaget. Piye nek kaget? Hah? Ya anakmu ora sedek kencing ora tuntas ya. Urung rampung sing kencing mandeg ya lah kaget kok. Saking anakmu sing kencing urung rampung mandeg. Mbak kira kok kali ini
Kencing mana yang kemurung tuntas, serasakno wae, gue nek diomboli anane ben rampung tuntas itu kayak salin kan gitu. Hadiah bapak nunggu diomboli anak. Open lali ngomboli bapakmu biyen ra kelingan. Itu. Ya. Menek masak ke anakmu berhentilah kencingnya. Ini raja jantan berarti ya siap ngomongnya siap diopoli gitu. Nasib tuh kayak pempes lagi kan yang tolong terus kayak pempes. Sekarang enak pakai pempes sudah nggak kena ongkos. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa ya kawan? Kata Nabi yang kedua, wa anal akhara kana yamshi bin namimah. Wa anal akhara kana yamshi bin namimah. Ada berapa marfu ya, Pak? Hah? Ya sama bentuknya itu juga 3 itu ya kan. Yang pertama isim kana, yang kedua fa'il yamshi, yang ketiga jumlah kana yamshi bin namimah sebagai khobar dari anna ya toh. Nah itu marfu'nya toh itu udah 3 itu marfu'nya itu pada wa annal akhara kana yamshi bin namimah ya toh. 3 itu kuncinya kamu ketahui itu dan kamu tahu membeda-bedakan kalimatnya nanti kan itu. Jadi dan yang satunya apa sebabnya kok dia yu'adzab bil khabar karena yamsi bin namimah. Di dunia dia dulu apa? Adu domba. Bukannya domba diadu. Oh, domba diadu ya bukan. Radit domba kok adu domba. Bukan gitu. Maksudnya mengadu domba sesama manusia. Di yamsi ketemu sana, elek-elek sana, ketemu elek sana, sana tengkar. Ya, provokasi yang itu. Atau kalau sekarang mengadu ustaz, mau motong-motong videonya yang bertentangan di JJRG yang itu. Dia domba. Seakan A bantah B, B bantah A. Padahal antara itu nggak ada bantahan itu domba itu gitu domba. Bahaya itu kan gitu ya kan itu juga. Zamannya sekarang kan zaman gampang tapi pasto kalau motong-motong kan gitu. Itu namanya yamsi itu juga itu namanya. Yamsi kalau motong-motong video kan gitu ya kan gitu. Itu nggak boleh itu bahaya gitu. Kena ancaman apa? An-namimah namanya ya kan. Kena an-namimah nanti hukum dosa namimah. Kena ancaman, kena siksa kubur. Ya. Terus tanah anu
jumlah ayat 40. Artinya Artinya dan ada pun dalil itu pada indera, maka sesungguhnya orang yang tidur itu melihat di mana mimpi dalam mimpinya, dalam tidurnya, melihat dalam tidur berarti mimpi. Guru kok nyawang dengan mimpi dong, gitu. Mimpi. Bahwasanya dia ada di tempat yang luas dan menyenangkan. Merasa nikmat, ia merasa nikmat di dalamnya di tempat itu. Atau sebaliknya dia mimpi di tempat yang sempit, menakutkan. Dia merasa tersakiti darinya. Dan terkadang dia bangun karena mimpinya itu. Dan dengan bersama itu maka dia tetap di tempat tidurnya, tempat di fikarnya, di spraynya, di kasurnya, boleh terserah gimana. Ini aku kasur di firas kan yang di pokoknya digelar, ya digelar untuk tidur, digelar ya bisa kasur, bisa tikar kan gitu. Ya kan bisa spon. Terserah pokoknya yang digelar itu. Dan bersama itu maka dia di atas tikarnya, di kamarnya seperti sesuai apa adanya. Ya. Dan tidur itu adalah sahabat saudara kematian. Dan oleh karenanya Allah menamakan tidur yaitu bapak dengan kematian. Allah menamakan tidur dengan wafat, dengan kematian, ya dong. Nah, itu. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mewafatkan manusia ketika matinya dan itu dan tidak mematikan pada tidurnya. iya maksudnya man. Allah membawakan yang sudah ketahuan wafat kalau dia tidur itu tidak wafat. Ya. Allah menahan al-lati dan melepaskan melepaskan yang lainnya ila ajalin sama kecuali Ila kok kecuali sampai ya. sampai waktu yang ditentukan ajalin sama. Ya.
Ya, ini dalil hissi. Apa dalil hissinya? Dalil hissinya orang mati itu ya bisa mendapatkan nikmat, juga bisa mendapatkan azab walaupun dia tidak kelihatan apa-apa, tetap ada pada tempatnya. Itu sebagaimana orang yang tidur. Orang tidur, dalam tidurnya dia bisa mendapatkan nikmat ataupun bisa mendapatkan azab, padahal dia sebagaimana adanya tanpa ada perubahan, tapi dia merasakan nikmat dan merasakan siksa tergantung apa yang dia alami waktu tidur. Nah gitu. Nah demikian juga walaupun kau tidak melihat perubahan pada kuburannya yang kamu gali, itu nggak mustahil dia tersiksa juga kayak orang yang tidur. Dia apa adanya, sebetulnya dia adalah ada yang kadang nikmat, kadang siksa. Kamu sendiri juga mungkin pernah alami. Pernah nggak? Pernah ngimpi nggak? Ngimpi temu duit terus semuanya serbantal. Iya. Kamu kan mimpi nikmat itu, nikmat ini duit itu enak. Ngantek tangi tuh, mau nanti duitnya digodai, di dalam mimpi. Itu kan merasakan nikmat itu waktu itu kan nikmat, ayam itu. Ayam, ya kan? Ayam dia dua ayam. Bareng tangi bae guru mimpi kan gitu. Hanya mimpi kan gitu. Demi itu kan sebaliknya kan gitu. Mimpi ya gitu. Ya apa? Irik ya dong. Teriak-teriak. Baik dalam mimpi kan gitu. Misalkan kan begitu. Ya, jadi orang tidur itu ya walaupun dia mimpi baik, merasa nikmat, mimpi buruk merasa tersakiti, dia kan tetap alam bahwa alaihi, dia sebagaimana ada di tempat tidurnya kan gitu. Dia orang mimpinya kerja jadi dia rada dicekel, ora kok pas mimpi duit ditineng kono pas tangi renek ngono. Hilangnya yo ora, ya memang dia sini yo ora nyekel lah sini kan gitu. Tapi bahagia melihat dia nyekel din kan gitu. Jadi ora nyekel tenan kan memandang dalam mimpi, tapi mimpi sih kan gitu. Nikmat gitu kan gitu. Nah itu terjadi di dalam tidur. Maka yang seperti itu tidak mustahil terjadi juga di dalam orang mati di alam kubur, nggak mustahil. Karenanya dalam Al-Quran tidur dinamakan juga dengan mati, ya kan juga dalam hadis. Dalam hadis ada ya kan, Allah Nabi menamakan tidur dengan mati toh? Iya. Ini enggak Ray? Mana hadisnya? Nabi menamakan dengan mati. Dalam hadis itu kan ayat, bukan hadis kok. Awalnya itu apalan itu, bila itu HP no. Nabi menamakan itu dengan mati. Apa? Ya doa bangun tidur lah bos bayi tenang. Ayo apal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lah pokoknya mati kan berturu toh. Tapi dinamakan seperti itu. Tadi kan Nabi menamakan tidur dengan mati. Dulu mesti butuh bendino macam ini lagi dulu kok. Iya toh. Itu kan namanya Nabi menamakan tidur dengan mati. Begini berdoanya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa
wa ilaihin nusyur. Gitu. Jadi namanya kan kamu kan babi mati. Kayak ngono. Ambil aku turu. Itu namanya Nabi menamakan tidur dengan mati. Makanya tidur dan mati adalah saudara. Ya toh? Saudara. Maka apa yang terjadi dalam tidur tidak mustahil terjadi di dalam orang yang mati di kuburan, merasakan nikmat dan siksa. Gitu toh? Kan ya. Itu nama dalil hissi, ya kan? Itu hissi. Ya. Wa ammal hissu fa innan naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. Sampai situ ada berapa marfu? Dari innan naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. 5 hari berapa? 6 atau 4? Tuh berapa marfu'nya? Berapa deh? Sementara deh. Nek sampean bilang 5 dapat nyebutke. Nek bilang 6 dapat ora. Nek bilang 5 dapat nyebutke, nek bilang 6 dapat ora nyebutke. Oke, bilang piro? Yo. Nek bilang 6, 4, 3. Oh ya, itu saya enggak dulu kamu nyari. Nek bilang 5, tak kau nyari yang berelu tamat mana banyak nomor 5 itu. Dari malah meneng kayak di udang kira kone 3 ya terus nyerah orang yang menyebut ke belakangnya. Hah? 4 sampingnya berapa? Coba Arif sebutkan 4. 1 khobar bina, mana itu? Jumlah fi'liyah. Ya toh? 2 dhamir mustatir fa'ilnya yaro. Dhamir mustatir fa'ilnya yaro. 3 isim kana. 4 malah sudah ini malah sudah ora tambah. Berapa Mas? 5. Ya sebutkan Pak 5 Mas. Sebutkan 1 yang pertama fa'il yaro. 1 fa'il yaro. 2 khobar anak berupa jumlah fi'liyah fi'il yaro dan fa'ilnya. Iya toh? 3 isim kana dulu. 3 isim kana. 4
khobar ana berupa jumlah kana dan seterusnya. Ya toh? Terus gimana? Fa'il yatana amu. Semua dhamir kembali ke anain. Ya toh? Ya, itu 5 toh? 5 itu. Ya deh. Wes, ngerti 5 deh. Ya, mau itu deh. 5 itu, 5 isim marfu itu. Terus au annahu kana fi makanin doijikin apa makanin doikin? Doijikin apa doikin? Masdar apa sifat? Sifat. Maka dibaca doijikin, bukan bikin, ya kan itu kan? Kenapa? Karena sebagai naat, bukan tempat sempit. Kalau tempat sempit kan makanan doikin, tempat sempit. Jadi tempat yang sempit, makanya dibaca apa? Sifat musabbahah, doijikin. Itu bukan masdar. Bukan masdar doikin atau bikin ya, bukan masdar bikin, tapi sifat musabbahah doikin. Kenapa? Karena sebagaimana yang atas makanin fasifin, ya kan? Sifat musabbahah dong, sebagai naat gitu. Iya, enak dong. Bahasa enak jadi dong. Enak, dan berarti enak dong. Enak, bukan latihan ya. Latihan kayak gitu, dilatih itu kan gitu. Yang tahu fasihin sifat musabbahah, gitu. Bahijin juga sama. Tempat yang fasihin, bahijin kan itu. Ya tanah amufi. Ini makanin doijikin mau hisin apa muhisin? Bukan mau hisin. Kenapa? Karena naat juga ya kan. Kalau mau his kan nggak bisa naat ya kan itu. Kalau mau his kan isim makan. Kalau muhis kan isim fa'il yang menakutkan. Ya ta'allamu ya. Rubbama yastaiqidu ahyana mimma yara. Apa artinya? Rubbama terkadang yastaiqidu dia terbangun mimma yara dikarenakan mimpinya, ya kan? Dikarenakan mimpinya, mimma yara dikarenakan mimpinya. Mimpi terus tangi. Ya, mimpi terus tangi kan gitu. Mimpi terus tangi. Mimma yara. Ya, padahal dia apa? Bama Adalika bersama dia di mana? Dia tetap di virosnya, tetap di kamarnya, tetap tidak tambah luas, tidak tambah sempit, tapi dia tersakiti dan nikmat tergantung mimpinya, ya kan itu. Nah, padahal an-naumu akhul, mau tidur itu temannya mati, ya kan. Padahal tadi dalam hadis alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Ya, Pak ya. Yuk sekarang berikutnya.
Saya yang bacanya. Ya. Wa amal aklu fa innal naima fi manamihi ya ru'ya al-haqq al-mutalibatu biwaqi Al-mutabiqata. al-mutalibata biwaqi wa rubbama ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi wa man Waman ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan wa ma'a dzalika fal naimu fi hujratihi ala firashihi ba'idun amma ra'a fa idza kana hadha mumkinan fi ahwalid dunya afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirati wa amma i'timaduhum fima za'imuhu ala annahu sudah ya besok lagi. Dan adapun dalil secara akal bahwasanya tidur pada mimpinya dia melihat mimpi yang benar sesuai dengan realita, dan terkadang dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas sifatnya, dan barang siapa yang melihat atas sifatnya maka sungguh mimpinya itu benar. Wa ma'adzalika, dan bersama itu maka tidur di tempat tidurnya di atas maka tidur di kamarnya di atas tempat tidur yang jauh Dia jauh dari yang dia mimpikan. Dia gimana? Jauh dari Nabi loh. Aduh, Nabi yang ngendi? Kok iso ning kono itu kan iso nyawang Nabi kan gitu. Itu, nah gitu yang begitu. Itu kan gitu di dunia bisa kayak gitu. Dan itu adalah mimpi yang benar. Kalau mimpi Nabi kan mimpi yang benar kan itu. Ini aku lupa, aku belum tahu. Oh, padahal orang tahu. Berarti dia kita orang kangen bisa jadi orang mimpi. Nah, kan kangen kalau kita, hanya itu kan kita. Ini kan kangen kita ya. Rumah jadi penting, jadi giling-giling lagi kita perlu mimpinya kredit kan, sakit kok orang. Nah, mimpi Nabi dia kurang kangen dan dia orang mimpi Nabi. Itu udah kangen no kaya, jadi mimpi dan itu. Ya. Faedah maka apabila yang demikian ini mungkin pada keadaan dunia, di dalam dunia, apakah tidak mungkin di keadaan akhirat? Ya cukup itu. Ya. Tadi sudah dari syar'i sudah, ya kan, banyak ayat, banyak hadis, ya kan. Yang kedua dalil tadi dalil hissi, ya, sudah. Terus sekarang dalil akal. Sekarang dalil akal. Ya, secara akal adanya nikmat kubur, azab kubur itu bisa diterangkan bahwa orang yang tidur itu bisa mimpi yang benar. Ya, di orang yang tidur bisa mimpi yang benar. Dia mimpi yang ar-ru'ya al-haqqah al-mutabiqata lil waqi'. Dia mimpi yang hak, mimpi yang mutabiqah, mimpi yang cocok dengan kenyataan.
padahal dia tidur. Ya kan itu mimpi sesuai fakta. Mimpi apa? Mimpi yang Surabaya masmu ning kono ngopo ngono to. Mimpi ternyata tenang ngono lho. Padahal kowe ora ning Surabaya, kowe ning kene kan gitu. Kamu jauh dari kakakmu yang di Surabaya. Itu terkadang loh ya. Itu kan terkadang. Atau bahkan dia mimpi melihat Nabi sesuai sifat sesungguhnya kan gitu. Dan dia di kamar tapi ketemu Nabi. Itu kan sesuatu yang mungkin ya kan di dunia. Nah kalau di dunia aja bisa seperti itu kan gitu. Apa enggak mungkin nanti di akhirat juga demikian dikuburkan itu. Ya, akal kan bisa menerima loh. Itu dari akal kalau menerima. Ya, Pak. Beberapa jawaban bahwasanya kita jangan mengikuti cara mereka berpikir tidak mungkin ada seksa dan nikmat kubur. Itu jawabannya itu ya pasti ada gitu, pasti ada. Adapun dasar mereka mengatakan nggak mungkin kalau kubur digali apa, nggak ada perubahan apa-apa, itu akan dijawab pertemuan yang akan datang 4 jawaban juga, 4 juga jawabannya. Wa amma i'timaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin bi si'atin wala doikin wala doikin atau doikin wala doikin apa wala dikin. Masdar tahu sifat masdar, ya kan? Masdar itu walam bikin atau goikin gitu ya kan? Itu masdar, itu bukan sifat itu masdar. Tidak ya tahu goyar, nggak bertambah dengan si'ah luas, wa bikin dan nggak bertambah dengan sempit. Adapun mereka bersandar dengan kan kalau dibongkar kan nggak ada perubahan, nggak tambah luas itu. Fajawabuhu min wujuhin, maka jawabannya dari beberapa sisi. Minha diantaranya yang pertama apa? Annahu la tajuzu mu'aradatu, fa'il dari tajuz. Tanah beriga muaradahnya tidak karena mudhof. La tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syar'u. Ya. Annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syar'u. Berapa marfu itu? Annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syar'u. Satu fa'il tajuzu apa? Mu'aradah. Ya, 2 khabar anna jumlah fi'liyah la tajuzu mu'aradah. 3 fa'il ja'a, fa'ilnya ja'a syar'u, fa'ilnya ja'a syar'u, fa'il ja'a apa? Syar'u. Itu. Jadi berapa marfu'nya? 3.
Tiga kan? Ya. Maksudnya tiga itu. Tiga marfu pada annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi syar'u. Tiga marfu. Bahwasanya tidak boleh mempertentangkan enggak boleh menentang apa yang datang dalam syar'i. Jadi syar'i dan Al-Qur'an, hadis sudah menerangkan demikian, ya enggak boleh ditentang. Bimisli hadhihi subuhat ada hidup dengan sekedar semisal subhat yang hilang ini, ya kan, bukan? Makanya para syair wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakin. Apa artinya? Alangkah banyaknya orang yang mencela pendapat yang benar, padahal si pencelalah yang salah paham. Ya kan? Itu sering orang nggak setuju, padahal yang nggak setuju yang salah paham. Yang salah kan. Ya kan? Itu. Ya yakin dulu ya Mas ya. Itu hanya untuk acara biar rindu ya. Biar rindu disebut dulu kan, biar persiapan ya. Oh iya isinya bagus kan itu kan. Biar rindu. Ya deh Pak. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.